kita ini udah berjalan dan anak-anak muda pun yang hari ini baik di Banda Aceh ataupun di seluruh kota memang udah semuanya menggubu-gubu ke wirausaha. Nah, ini saatnya mungkin kami meminta juga daripada pemerintah yang dimana baik pemerintah di provinsi maupun pemerintah daerah, ayolah mensupport anak-anak muda untuk lebih berwirausaha. Karena kenapa? Selagi muda mungkin itu cara berpikirnya mungkin lebih kritis dan lebih inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-12 tahun ketiga edisi Kamis 29 September 2022. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya ya. Baik pemirsa PTM, kita masih hari ini kita akan membahas tentang UMKM, bagaimana sebenarnya nasib UMKM Kota Banda Aceh ataupun Provinsi Aceh, dan kita akan angkat tema tentang benarkah Disperindak gagal membina UMKM Aceh bersama narasumber kita Jumadin. Beliau adalah owner Pecikas Aceh Mesyehu. Assalamualaikum Bang Jumadin. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Bang? Sehat. Terima kasih Bang sudah hadir ke PTM hari ini, meluangkan waktunya untuk berbicara tentang benarkah nih Disperindak gagal membina UMKM Aceh. Apa sendiri sudah lama nggak nih UMKM-nya? Nah, kalau di UMKM itu sudah berjalan 2 tahun, Kak. 2 tahun ya? Kita mulai dari 2020, di mana di 2020 kita masih menjual belum secara membangunkan sebuah wadah. Nah, di tahun 2021 kita coba membangun sebuah wadah, itu yang namanya JMpreneur, yang dimana JMpreneur itu memiliki 2 opsi. Yang pertama saya bangun JM, itu bisa jadi Jaya Mulia, kemudian itu Planner, itu singkatan daripada entrepreneur, artinya adalah pengusaha. Nah, dari 2 kata ini saya membuat sebuah validasi ide, ini yang mana ini cocoknya. Nah, kemudian setelah saya memvalidasi ide, JM ini adalah terbentuknya adalah lebih kepada nama saya. Artinya JM ini adalah Jumadin, sedangkan Planner ini adalah singkatan daripada entrepreneur, itu adalah pengusaha. Jadi tujuan ini adalah supaya customer ini lebih menarik, Pak. Itu di mana kantornya? Kantornya, maksudnya tempat usahanya. Untuk tempat usaha kita masih home industry, Kak. Itu yang beralamat di Jalan Jabal Ghafur, itu yang di Desa Garut di Kabupaten Pidi. Bang Jumadin, ini Anda kan membuka UMKM ini ataupun usaha ini tahun 2020 dan itu kan masih pandemi. Iya, benar. Bagaimana Anda mengambil manajemen risk sementara itu kan masih pandemi dan orang kan, apakah memang jenis usahanya apa ini tuh? Nah, sebelumnya saya berbicara dulu. Sebelumnya saya adalah salah satu karyawan di salah satu perusahaan. Nah, di mana di tahun 2020 ini semua perusahaan itu memiliki signifikannya, artinya pendapatannya drastis turun, dan itu di masa pandemi. Nah, saya mencoba melihat orang tua saya kebetulan waktu itu sebagai penjualan Pecikas Aceh ini, karena saya memiliki di bidang marketing. Nah, di situ saya mencoba membangun Peci ini menjadi tenar di kalangan masyarakat Aceh yang umumnya di Indonesia. Nah, dari perlahan itu saya bangun dan saya menjumpai beberapa yang memang anak-anak muda juga yang lebih giatnya ke YouTuber dan lebih giatnya kepada website. Nah, di situ kami mulai mencoba membangunkan bagaimana menarik customer ini untuk lebih melihat hasil produktivitas barang Pecikas Aceh ini yang produknya di Aceh. Oke, jadi masa pandemi ini tahun 2020 itu penjualannya seperti apa? Apakah dibuka pada masa pandemi, penjualannya seperti apa? Nah, di tahun 2020 kita malahan makin meningkat. Nah, makin meningkat. Dikarenakan kita membuatkan yang namanya itu kita berkolaborasi dengan pegiat YouTuber, kemudian kita berkolaborasi dengan anak-anak muda yang di bagian website. Nah, di situ kami memainkan peran. Gitu, jadi nggak ada permasalahan dong kalau seandainya income-nya baik-baik saja walaupun masa pandemi. Kalau sekarang seperti apa? Nah, kalau sekarang memang kita perlunya lebih besar lagi. Artinya kita ini udah berjalan dan anak-anak muda pun yang hari ini
baik di Banda Aceh ataupun di seluruh kota memang udah semuanya menggubu-gubu ke wirausaha. Nah, ini saatnya mungkin kami meminta juga daripada pemerintah, yang dimana baik pemerintah di provinsi maupun pemerintah daerah, ayolah mensupport anak-anak muda untuk lebih berwirausaha. Karena kenapa? Selagi muda mungkin itu cara berpikirnya mungkin lebih kritis dan lebih inovatif. Nah, itu yang saya menekankan yang hari ini. Oke, jadi ini ya awal kisah owner Peci Khas Aceh ini ya. Kalau misalnya per bulan itu nih, Bang Jumadin, berapa sebenarnya penjualannya, lakunya? Banyak nggak? Income-nya deh. Nah, Bisa dong ya, kita pemirsa PSTM tahu nih berapa sebenarnya income para pengusaha UMKM ya. Karena ini mikro ya. iya mikro. Mikro ya. Nah, omset di pertengahan tahun ini dalam triwulan kita mendapatkan omsetnya dalam per bulan itu sekitaran 1,5 juta sampai 2 juta. Per bulan itu? Iya, itu omset. Omset Ya. Oke. Bang Jumadin, ini kan tema kita benarkah Disperindak ya gagal membina UMKM? Benar, menurut Bang Jumadin seperti apa ini? Apakah selama ini UMKM sudah terbina dengan baik oleh pemerintah Kota Banda Aceh atau provinsi? Nah, menurut masyarakat saya melihat Disperindak ini mungkin salah satu gebrakan yang dimana mereka membuatkan sebuah seminar-seminar tentang workshop, dan ini sangat membangun. Tetapi di sini juga perlu selektif. Artinya peserta yang hadir untuk membuatkan BIMTEK ini memang betul-betul mereka itu belajar. Nah, bukan hanya tanda kutip bukan hanya istilahnya setelah pergi registrasi kemudian pulang tanpa membekali ilmu. Nah, ini yang sangat disayangkan karena masih banyak anak-anak putra daerah yang mungkin mereka bergerak tapi mereka itu tidak punya mediasi untuk masuk ke dalam. Gitu ya. Iya. Jadi selama ini berarti Disperindak tidak tepat sasaran, itu maksud Anda? Nah, kalau demikian mungkin bisa jadi. Nah, karena kenapa? Itu kurangnya selektif dan mungkin ke depan perlu yang namanya filter lagi. Filter. Anda sendiri diajak nggak nih dalam BIMTEK usaha UMKM? Nah, kalau BIMTEK, kalau seminar kita terus mengikuti. Kemudian kita coba membangunkan sebuah bantuan yang kemarin mungkin dibuatkan oleh Disperindak. Mungkin kami ada beberapa orang mungkin yang belum rezeki lolos. Nah, di sini kami perlu pertanyakan di mana kami kesalahan. Nah, secara administrasi mungkin itu sudah lengkap. Tapi yang kami lihat mungkin teman-teman teman-teman yang udah lolos, nah itu mungkin kami perlu pengkajian lagi. Artinya apakah mereka layak ataupun tidak, nah gitu. Nah, sedangkan kami tidak mengerti apakah mereka layak ataupun tidak, dan ini tidak dijabarkan. Oke, apakah maksudnya gini, artinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Provinsi ini ya? Ya. Provinsi memberikan bantuan kepada UMKM seluruh Aceh. Ya. Nah, itu kuotanya berapa sih? Nah, kalau kotanya kemarin yang saya tahu itu dibagi 3 titik lokasi. Artinya PD, kemudian PD Jaya itu seleksinya di Kota Banda Aceh. Kemudian di daerah Barat Selatan itu seleksinya di Melabo, dan daerah timur itu seleksinya di Birun kalau nggak salah saya. Kalau Anda sendiri dari mana? Kalau saya dari PD. Dari PD. Kebetulan saya ikut seleksi di Banda Aceh. Dan itu pasti sangat banyak dong yang mendaftar. Ya, itu sangat banyak. Apa yang ditawarkan sama Disperindak Aceh? Nah, peluang modal apa? Modal usaha kah, uang kah sifatnya, atau barang? Mungkin lebih kepada peralatan. Peralatan. Dari sesuai dengan UMKM yang kita jalani. Ya, mungkin kalau misalnya lebih peralatan, dan itu yang mendaftarnya itu kami belum tahu, dan kebetulan saya sendiri belum rezeki di situ. Belum rezeki ya? Ya, atau berapa kali sudah mencoba? Atau ini baru pertama Disperindak melakukan memberi bantuan untuk UMKM? Kalau itu yang saya coba cuma 1 kali, dan itu pun itu secara menyeluruh. Artinya belum rezeki? Belum rezeki. Jadi Anda mempertanyakan kenapa? Ya, mungkin saya mempertanyakan kenapa, di mana kesalahannya. Berarti Anda sudah memenuhi persyaratan sesuai yang diminta, tetapi mempertanyakan kenapa. Apakah maksudnya yang lulus juga transparansi nih? Maksudnya ada di pengumuman website atau seperti apa yang sudah menerima? Yang sudah menerima mungkin itu sudah ditampilkan di website, dan itu
kalau misalnya kami bandingkan, yang hari ini saya bandingkan, mungkin itu bisa jadi kurang filter. Nah, Maksudnya Anda mengatakan Disperindak ini kurang memfilter iya, kurang memfilter. penerima bantuan betul. UMKM. Kenapa Anda katakan seperti itu? Karena banyak di antara mereka mungkin tidak terjun ke daerah, tidak terjun ke tempat lokasinya. Nah, setelah memberikan, itu tidak ada lagi follow up. Nah, itu sama sekali ketika mereka memberikan tidak ada follow up, ya sama sekali yang wirausaha ini tidak ada pendampingnya untuk menjadi naik kelas. Begitu. Jadi artinya kalau misalnya dari totalitas misalnya yang diberikan oleh Disperindak ini kepada UMKM ya, pelaku UMKM itu tidak maksimal karena memang tidak ada dilakukan full up. Artinya asal kasih, setelah itu selesai. Begitu maksud Anda? Nah, yang kasamata yang saya lihat hari ini demikian. Demikian seharusnya? Seharusnya memfilter dulu, artinya layak atau tidak. Dan kalau bisa dibuatkan sebuah kompetisi demikian. Jadi UMKM ini bukan hanya mengemis pada dinas ataupun pada dinas yang terkait dan dinas-dinas lainnya, setidaknya dibuatkan kompetisi. Artinya kita di situ memberikan gagasan. Nah, apa sih visi misi ke depan? Nah, itu baru dinas itu bisa memberikan sebuah bantuan yang impact-nya adalah bermanfaat untuk masyarakat dan juga nantinya kepada pemuda-pemuda di daerah supaya membuka lapangan pekerjaan. Oke, ini kan owner Pecikas Aceh Masyehu ini kan home industry ya? Ya, home industry. Apa yang Anda butuhkan ini dari pemerintah Banyumas ini? Nah, kalau saya bentukkan bantuan untuk saat ini adalah sebuah gudang ataupun garasi yang dimana di pengrajin ini yang berada di desa saya ini bisa satu wadah. Nah, bisa satu wadah. Jadi kita ini tidak lagi membicarakan artinya si A dengan si B adalah pesaing. Tetapi bagaimana si A dengan si B ini menjadi sebuah wadah dan ini berkolaborasi bersama. Dan tujuannya adalah bagaimana Peci ini bisa go global. Nah, itu yang saya perankan hari ini. Oke, jadi Anda ingin ada satu wadah ya atau satu tempat wadah. ya. Selama ini kan Anda mungkin bekerja di rumah. Iya, di rumah. Anda punya berapa banyak karyawan? Untuk sekarang yang hari ini yang punya di tim saya itu sekitaran 12 orang. 12 orang. Karena peci ini dibuatkan secara handmade ataupun rajut tangan. Jadi satu peci itu bisa menghabiskan estimasi waktu sekitaran 5 hari. 5 hari satu peci? Ya, 5 hari. Dan berapa Anda membayar karyawan Anda nih, Pak? Itu saya membayarkan sesuai dengan proyek mereka. Artinya mereka kalau misalnya satu udah menyelesaikan, nah itu saya berikan, kemudian nantinya dilanjut lagi dengan orang yang kedua. Nah, itu mereka mengerjakan lagi. Artinya satu peci ini menghabiskan estimasinya 5 hari, dan kemudian pengrajin ini bisa capai 5 orang. Oh, untuk satu peci? Ya, satu peci. Satu peci itu berapa Anda jual? Satu peci itu 350. 350. Dan itu penjualannya secara offline maupun secara online ya, di Shopee ya, di e-commerce yang lainnya juga. Benar. Nah, apa yang membedakan ini Pecikas Aceh usaha Anda dengan peci yang lainnya? Nah, kalau peci ini sebenarnya dibuatkan secara rajut tangan, dan ini melambangkan sebuah identiti orang Aceh. Dan ini sudah menjadikan sebuah turun-temurun. Tapi kan kalau seandainya nih apakah orang ini konsumen memperhatikan itu hasil rajut tangan atau memang memperhatikan dari dengan sama tetapi dicetak sama mesin? Sekarang kan industri kan sudah sangat berkembang nih, Bang Jumadin ya. Kalau misalnya percetakan, misalnya contoh kayak baju kan ada konveksi ya, kemudian pecinya kan juga bisa dibuat ratusan. Nah, ini bagaimana Anda maksudnya bisa menyaingi ini industri-industri besar seperti itu? Nah, kita ada beberapa tool yang kita buat. Yang pertama adalah kita menjelaskan deskripsi dari sebuah produk ini, peci ini, bahwasanya peci ini dibuatkan secara rajut tangan dan ini melambangkan filosofi. Artinya di sini ada warna merah, ada warna kuning, warna hijau, ada warna hitam, dan itu melambangkan sebuah khas adat Aceh dan ini juga dilakukan oleh pengrajin yang memang sudah terampil dan secara keahliannya sudah menyeluruh. Oke, jadi itu ada filosofinya tersendiri? Iya, ada filosofinya. Dan satu lagi, pengrajin ini yang dikerjakan adalah semuanya
orang-orang Muslim, dan itu tentunya peci ini adalah sudah halal. Peci itu Sudah halal. sudah halal ya, Iya. halal artinya bisa dipakai ya. Baik, Bang Jumadin, ini untuk peci yang memang hasil rajutan atau hasil karya ya, anak muda Aceh. Tapi apakah ini tetap konsisten nih, Bang Jumadin, di tengah persaingan yang sangat kompetitif? Apakah konsisten untuk dirajut? Karena satu peci itu, pemirsa PTM, butuh waktu 5 hari, dan itu kan sangat membutuhkan waktu yang lama. Dan permintaan konsumen seperti apa? Permintaan konsumen saat ini memang sudah sedikit tinggi, di pertengahan Lumayan tinggi. lumayan tinggi di pertengahan awal-awal bulan di 2022. Kemudian di pertengahan 2022 ini mungkin sudah sedikit meredup, dan ini tentunya saya sebagai wirausaha mungkin ini sebuah tantangan, dan artinya ke depan bagaimana kami memerankan lagi yang dimana di sini yang pertama ada e-commerce dan ada TikTok dan ada marketplace, dan itu memang kami harus kuasai semuanya. Baik, terima kasih Bang Jumadin. Ya, apa yang Anda sampaikan nih kepada pemerintah atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh ya, agar ke depan misalnya UMKM seperti peci khas Aceh Mesyuhu ini bisa terbantu nih. Silahkan Bang Jumadin sampaikan ke pemirsa PTM. Nah, dari saya sendiri adalah sebagai wirausaha ataupun owner peci khas Aceh Mesyuhu. Nah, di sini saya menciptakan bagaimana sociopreneur, artinya peci ini adalah bisa melahirkan 5 orang pengrajin, dan pengrajin itu adalah bisa mendapatkan income. Jangankan hari ini di daerah tersebut, jangankan berbicara membeli baju dengan brand-brand yang terkenal, mungkin untuk membelikan sandang dan pangan itu susah. Jadi saya mengharapkan pemerintah ini, ayolah, cobalah sekali-sekali terjun ke daerah. Nah, di daerah itu banyak potensi anak-anak daerah hari ini yang mungkin mereka itu punya insight untuk menjadi wirausaha ataupun pengusaha besar. Cuman mediasi untuk yang di daerah tersebut yang tidak ada. Nah, ini juga perlu dari pemerintah ke bupati ditembuskan ke bupati, dan bupati ditembuskan ke camat ditembuskan ke kecil. Ini peran kecil ini. Kecil harus memang kecil harus memang inovasi dan kreatif. Karena saya melihat sebuah tayangan di Mata Najwa itu di Klaten, Jawa Tengah, itu seorang kecil itu bisa menghipnotis desanya menjadi desa yang terkaya di desa tersebut. Itu Junaidi Mulyano kalau nggak salah saya. Nah, itu bisa menghipnotiskan sebuah desa itu menjadi desa yang terkaya. Dengan mereka menggagaskan sebuah gagasan, tidak lagi menggagaskan artinya si A salah, si B salah, tidak. Jadi semua yang di desa itu adalah sudah menjadi satu atap. Oke, terima kasih Bang Jumadin atas waktunya ya. Semua kita bisa diskusi di lain waktu. Baik pemirsa PTM, tonton terus ya podcast PTM di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi, dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Like, share, and subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.